Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Harmonisasi dan Standar Akuntansi Internasional dan Pelaporan Keuangan Internasional. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Dilo Meliani, nomor absen 22 sebagai penyaji pertama. Saya Niputunita Tasmia Apsari, nomor absen 31 sebagai penyaji kedua. Saya Niputu Teresia Elvirayanti sebagai penyaji ketiga. Saya Pandey Kemalar Arya Kamagawan, absen 37 sebagai penyaji keempat. Baik, presentasi akan dimulai oleh penyaji pertama. Pertama, pro kontra terhadap harmonisasi standar akuntansi. Pengertian harmonisasi. Harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversity total, yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan yang dengan memperkecil perbedaan. Menurut Horbin, harmonisasi mengandung pengertian mengubah dua objek atau lebih menjadi objek-objek yang selaras antara satu dengan yang lain, atau mengubah satu objek agar selaras dengan objek yang lain. Keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi lebih baik. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan, strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Yang keempat, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas perubahan standar dapat disebarkan dalam menggambarkan standar global yang berkualitas tinggi. Kritik atas dasar internasional. Di samping memiliki keuntungan, internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Pada awal 1971, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit, sehingga ditakutkan apabila adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebih. Pelaku utama yang paling merasakan manfaat dari penerapan standar akuntansi internasional yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Yang kedua, investor. Standar pelapor keuangan yang diterapkan secara konsisten dapat memberikan informasi keuangan yang baik pula, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam dasar pencapaian investasi. Yang ketiga, perusahaan. Perusahaan sebagai sebuah entitas sudah seharusnya menyajikan informasi keuangan yang memiliki standar yang berlaku secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan, baik untuk pihak internal sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun sebagai pihak eksternal yang berkepentingan seperti investor, perbankan maupun pemerintah. Selanjutnya ada tinjauan aspek ekonomi, politik, dan sosial. Standar akuntansi saat ini telah mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi terutama di Indonesia. Faktor-faktor tersebut selalu berhubungan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan politik, serta organisasi profesi yang berhubungan dengan akuntansi. Selanjutnya ada alternatif level harmoni. Ada dua level harmonisasi, yaitu yang pertama, harmonisasi dalam standar akuntansi yang meningkatkan kesepakatan dalam aturan akuntansi. Yang kedua ada harmonisasi dalam praktek yang meningkatkan perjanjian dalam praktek akuntansi yang sebenarnya. Selanjutnya ada harmonisasi standar mungkin atau tidak dapat meningkatkan harmonisasinya dalam praktek. FASB atau Financial Accounting Standard Board dalam laporannya yang berjudul International Accounting Standard Setting, yaitu Vision for the Future, meyakini bahwa perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia, baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus yang pertama memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pembuatan keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian. Yang kedua ada membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi konveren atau semirip mungkin. Adapun standar-standar tersebut yaitu konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya. Yang kedua, menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif baik implisit maupun eksplisit dengan meningkatkan faktor comparability dan konsistensi.
Yang ketiga, jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebut dapat dimengerti oleh pembuat laporan keuangan, auditornya yang memeriksa laporan keuangan, oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan pemakaian standar tersebut, serta pengguna informasi yang dihasilkan dari standar tersebut. Selanjutnya yaitu International Accounting Standard. Awal tahun 1971, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi guna mengatasi permasalahan terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama yaitu rekonsiliasi, dan yang kedua pengakuan bersama. Banyak pula negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari perjanjian internasional atau politis, kepatuhan secara sukarela, dan keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi nasional. Selanjutnya yaitu International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan internal perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Sedangkan manfaat dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar global, yaitu yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi. Yang kedua, standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Yang ketiga, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Tujuan dan manfaat laporan keuangan konsolidasi. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan dan terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa. Yang kedua, manfaat laporan keuangan konsolidasi. Manfaat disusunnya laporan keuangan konsolidasi adalah untuk kepentingan jangka panjang, efek anak perusahaan terhadap induk, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup perusahaan, kepentingan informasi pihak luar, dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4, antara lain dinyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dijelaskan lebih terperinci lagi, yaitu yang pertama, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak perusahaan kolomnya masing-masing. Yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas. Perlu dibulatkan jumlah penyesuaian, diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Yang kelima, menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi.
Dan yang terakhir, menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.